Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur di bulan yang suci ini, bulan Zulhijjah, bulan haram, kita masih bisa berjumpa di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan sholat zuhur yang akan segera kita tunaikan dan kehadiran kita sendiri di masjid ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Tema yang diberikan pada zuhur kali ini tentang pemikiran sekularisme, liberalisme. Tapi rasa-rasanya terlalu berat kita untuk membicarakan itu di siang hari ini secara mendalam, di samping juga waktunya tidak memungkinkan. Maka kita ambil satu penggalan saja sebagai pengantar tentang isu-isu pemikiran ini. Memang agama ini senantiasa akan diuji cara keberagamaannya. Kalau agamanya sendiri kemurniannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dinnya. Tapi tadayyun, bagaimana kita beragama itu akan selalu mendapat ujian-ujian, cobaan-cobaan dan halangan serta pembelokan-pembelokan sehingga kita tidak bisa beragama secara lurus. Karena memang itu program setan. Syaitan ketika dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Rabbi fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim." Tuhanku, karena aku ini sudah dikutuk sebagai yang tersesat, maka aku bersumpah akan aku sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Anak-anak Adam, yakni kita ini. Maka ketika kita berusaha untuk lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ada saja cara syaitan untuk menggelincirkan kita. Maka kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga obatnya. Setiap kita sholat diwajibkan baca Fatihah, yang di dalam Al-Fatihah itu sendiri kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tuhanku, tunjukkanlah aku ini jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu beberapa ulama tafsirkan begini, ihdina ilas sirat wahdina fis sirat. Tunjukkanlah kami mana jalannya ya Allah yang lurus itu, jadi arahnya kemana. Kemudian yang kedua, wahdina fis sirat. Tunjukkan kami ketika kami sudah sampai di jalan yang lurus itu, bagaimana supaya bisa bertahan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin salat jemaah salat zuhur yang Allah sayangi. Setan menggelincirkan kita itu macam-macam jalurnya, tapi yang paling utama itu lewat dua ketergelinciran. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, satu namanya fitnah syubhat, yang kedua namanya fitnah syahwat. Syubhat itu adalah kerusakan pada pikiran dan keyakinan. Jadi yang dirusak itu pola pikir dan keyakinan. Sementara yang namanya syahwat, yang dirusak itu pada kemauan dan mentalitas. Nah, yang ingin kita bicarakan pada siang hari ini secuplik dari kerusakan pikiran. Karena orang kalau pikirannya sudah salah, cara pikirnya menyimpang, atau dia memahami segala sesuatu, meyakini segala sesuatu itu tidak pada tracknya, disitulah akan dimulai ketersesatannya. Belakangan ini mungkin kita banyak mendapatkan berita tentang salah satu pondok pesantren yang menyebarkan ajaran yang tidak seperti itu kita rasa ajaran Islam, ya kan? Nah, kenapa bisa begini? Nah, ini ceritanya sebenarnya panjang, tapi kita akan melihat satu fenomena kembalinya aliran sufastaiyah, aliran sofis di dalam era modern ini. Sofis bukan sufi ya. Nah, sofis itu juga bukan orang yang sering belanja di Shopee, bukan begitu. Sofis itu adalah satu aliran pemikiran orang Yunani kuno dulu, yang mereka ini dulu dibantai pikirannya oleh Plato. Tapi kemudian orang-orang ini seiring dengan penterjemahan teks-teks Yunani ke Arab dulu ketika dinasti Abbasiyah, sedikit banyaknya ada juga orang-orang Islam, para cendekiawan itu yang terpengaruh oleh pola-pola pikir Yunani lama ini. Dan dia mewujud sekarang. Nah, secara singkat saya ingin cuplik satu kitab bagus
dari Imam An-Nasafi. Imam An-Nasafi ini orang dari Samarkand, ulama abad ke-5 ke-6 Hijriah. Yang kitabnya ini sudah lama diterjemahkan oleh ulama dunia Melayu. Imam Nuruddin Ar-Raniri atau Syekh Nuruddin Ar-Raniri, orang Ranir, orang Aceh itu sudah menerjemahkan kitab ini tahun abad 17 lah kira. Namanya Aqaid An-Nasafi. Imam An-Nasafi mengatakan di awal-awal sekali, haqaqiqul asya'i tsabitatun wal ilmu biha mutahaqqiq khilafan lil sufastaiyah. Hakikat segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabit. Wal ilmu biha mutahaqqiq, dan kita sebagai manusia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebenaran pengetahuannya. Khilafan lil sufastaiyah, berbeda dengan kelompok sufastaiyah atau sofis tadi. Siapa sofis ini atau sufastaiyah ini? Adalah orang-orang yang kelihatannya berilmu, dia pandai bicara, pandai memutar-mutar kata, bagus retorikanya, cuma sebenarnya dia anti ilmu. Sekarang ini yang nampak itu adalah 3 wujudnya. Yang pertama kita sebut sufastaiyah yang mereka itu la adriyah, atau kita katakan mereka sebagai orang skeptis, kelompok skeptik, agnostik gitu. Orang yang tidak percaya bahwa manusia itu bisa tahu kebenaran. Misalnya ada aliran itu sesat tuh, itu tidak benar, manalah kita pula tahu kebenaran, kebenaran itu hanya milik Tuhan katanya. Nah seolah-olah dia bijak, ya kan? Seolah-olah dia bijak mengatakan kebenaran itu hanya milik Tuhan, kita tidak boleh menghakimi, padahal Tuhan sudah mengajarkan kebenaran itu kepada manusia lewat Rasulnya, lewat risalah yang diturunkannya. Kalau Tuhan tak ajarkan kepada kita yang benar, lalu kita tidak tahu mana yang benar, bagaimana kok bisa kita terhukum masuk surga, masuk neraka, ya kan? Kenapa ada istilah hak dan batil di dunia ini? Jadi pikiran ini salah. Benar itu ada dan kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini salah nih, ini sesat nih, tak boleh menyesat-nyesatkan. Kalau memang sesat ya harus disesatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini waktunya sudah habis, 7 menit lagi. Yang kedua adalah sufastaiyah yang kita sebut sebagai al-indiyah. Indi itu subjektif. Nah, para subjektivis atau para relativis. Apa itu? Kebenaran itu ada, tapi masing-masing. Kebenaran itu subjektif. Tiap orang itu punya kebenaran masing-masing. Tak boleh kita salah-salahkan orang. Kalau kita benar, orang lain mungkin benar juga. Kalau kita punya kebenaran, orang lain mungkin memahami kebenaran dengan cara lain pula. Kita itu harus toleransi kepada yang seperti itu. Harus pikiran kita itu open minded, harus terbuka. Ini salah juga. Mana ada kebenaran banyak, ya kan? 1 tambah 1 2, oh mungkin 3 bisa juga. 4 boleh juga, tergantung diri kita masing-masing. Enggak begitu. Kalau kebenaran itu banyak, kebenaran itu bisa pada diri masing-masing, orang tak bisa dihukum. Kebenaran. Menurut saya ini baik kok, gitu kan? Kenapa saya dihukum? Ya, jadi nilai itu, benar salah itu punya standar, dan standar itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hukum-hukumnya yang termaktub di dalam Quran dan di dalam Sunnah Nabawiyah. Itu yang kedua. Jadi sering kan kita nampak orang seperti itu. Yang satu tadi dia menganggap dirinya tak tahu. Dia sudah profesor, sudah mencapai derajat akademik yang tinggi, dia katakan setelah saya belajar, saya tahu bahwa kita manusia itu tidak bisa mengetahui apa-apa. Ya untuk apa belajar kalau tak tahu? Belajar itu supaya tahu. Yang kedua tadi, kebenaran itu masing-masing. Kebenaran tak bisa masing-masing. Kebenaran ada standarnya, ada patokannya. Nah yang ketiga, ini yang paling aneh adalah, dan banyak juga sekarang namanya sufastaiyah al-ainadiyah. Mereka ini ainadiyah, pembangkang, orang-orang yang dikatakan sebagai kaum nihilis. Dia tak punya argumen, pokoknya dia jawabnya pakai pokoknya. Pokoknya saya tidak setuju. Pokoknya tidak begitu. Semua kemapanan akademik, semua doktrin-doktrin itu dibantah oleh mereka. Dibantah tanpa dalil pun tak ada masalah. Nah, tapi namanya sufastaiyah itu kita ingat tadi bahwa keahliannya adalah memutar-mutar kata, bersilat lidah, bermain-main kalimat. Maka
kalaupun dia membantah, kita akan melihat dia meliuk-liuk sehingga kadang-kadang orang terangguk-angguk juga dibuatnya. Nah, maka ini yang kita waspadai sekarang. Kita waspadai itu adalah golongan sofastaiyah, golongan anti ilmu, anti otoritas, yang mereka itu berwujud tadi kepada tiga bentuk. Yang satu, percaya bahwa manusia itu tak akan tahu kebenaran. Yang kedua, kebenaran masing-masing, setiap orang itu boleh menentukan diri masing-masing. Yang ketiga itu orang yang nyeleneh, orang yang pokoknya hantam sana hantam sini untuk menantang otoritas yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan kita bingung. Wa ma za ba'dal haqqi illa dhalal. Kalau kita sudah tahu mana yang benar, ikuti saja. Yang bukan kebenaran ya pasti salah. Itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua, dan kita rajin-rajin berdoa di akhir zaman ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar sebagai yang benar. Jangan nampakkan kami yang benar itu salah di mata kami. Dan berikan kami kekuatan untuk mengikuti mana yang benar itu. Dan nampakkan mana yang salah di mata kami, salah. Pondok pesantren Zaitun misalnya, nanti Allah berikan kepada kita pandangan salahkah benarnya. Nah, dan berikan pula kami, setelah kami tahu yang salah itu salah, kekuatan untuk mampu menjauhi kesalahan itu. Karena tak semua orang yang tahu sesuatu salah itu mampu menjauhinya, sebagaimana juga semua orang yang mengetahui kebenaran itu belum tentu mampu melaksanakannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.